Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan beranggotakan Abdurrahman Ramadan, Naufal Firmansyah, dan Robiah Al-Adawiyah akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Analisis Aksesibilitas dan Efisiensi Desain Beranda Super App Gojek menggunakan prinsip usability. Interaksi manusia dan komputer atau IMK. Interaksi manusia dan komputer IMK adalah disiplin ilmu yang mempelajari perencanaan, desain, evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaktif agar dapat digunakan oleh manusia dengan mudah, aman, dan efisien. Tujuan utama dari IMK adalah menghasilkan sistem yang bermanfaat, usable, fungsional, dan memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi bagi berbagai karakteristik pengguna. Membedah jembatan interaksi ada UI versus UX, User Interface atau UI, definisi apa yang pengguna lihat, komponen visual dan fisik, elemen palet warna, tipografi, tata letak, layout, ikonografi, animasi visual. Fungsi utamanya mengkomunikasikan fungsi sistem secara visual tanpa membingungkan mata pengguna. Kemudian yang user experience atau UX, definisi apa yang pengguna rasakan, persepsi, emosi, dan kenyamanan. Elemen arsitektur informasi, alur proses workflow, usability, responsivitas sistem. Kemudian fungsi utamanya memastikan efisiensi, kemudahan penggunaan, dan resolusi masalah. Komponen usability menurut Jacob Nielsen, learnability kemudian dipelajari, efisiensi, memorability kemudian diingat, errors kesalahan pengguna, satisfaction kepuasan pengguna. Prinsip evaluasi heuristik. Yang pertama, visibility of system status, memberikan informasi kepada pengguna tentang apa yang sedang terjadi melalui umpan balik. Yang kedua, match between system and the real world, bahasa, kata, frasa, dan konsep yang akrab bagi pengguna. Tiga, user control freedom, menyediakan tombol yang jelas bagi pengguna. Empat, konsistensi and standards, menjaga konsistensi kata, situasi, aksi, atau elemen visual. Yang kelima, error prevention, merancang sistem sedemikian rupa. Yang keenam, recognition rather than recall, minimalkan beban memori pengguna dengan membuat objek, tindakan, dan opsi terlihat dengan jelas. Yang ketujuh, flexibility and efficiency of use, menyediakan pintasan, accelerators yang tidak terlihat oleh pengguna baru. Yang kedelapan, aesthetic and minimalist design, tampilan aplikasi tidak boleh berisi informasi yang tidak relevan. Yang kesembilan, help user recognize, diagnose, and recover from errors, pesan kesalahan harus dinyatakan dalam bahasa yang sederhana. Yang ke-10, help and documentation, menyediakan menu bantuan atau dokumentasi petunjuk penggunaan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Halo, oke, perkenalkan nama saya Novel Firmansyah. Kali ini, pada bagian ini saya akan menjelaskan 8 aturan emas desain antarmuka. Yang pertama, itu ada berusaha untuk konsisten. Konsistensi harus dijaga pada urutan, tindakan, ikon, warna, tata letak, kapitalisasi teks, dan penggunaan jenis huruf. Jadi, untuk penentuan warna sebisa mungkin kita identikan dengan logo perusahaan, di mana Gojek sendiri itu adalah warna hijau, maka warna yang akan dipakai dominan lebih warna hijau. Dan untuk kapitalisasi teks kita juga harus perhatikan, pastikan semua teks yang digunakan itu jelas sesuai kaidah bahasa. Dan tata letak memudahkan. Jadi ketika tata letaknya itu, ketika orang buka aplikasi, tata letaknya si user ini mengingat tata letak di bagian mana dia harus, menyentuh misalnya mesan GoFood atau mesan, aplikasi yang lain, seperti itu. Nomor 2, memenuhi kebutuhan pengguna yang beragam. Nah, memperhatikan kebutuhan pengguna dari berbagai tingkat kalian, mulai dari pengguna awam hingga pengguna mahir, serta menyediakan fitur aksesibilitas. Jadi, kita harus memastikan semua aplikasi ini support untuk semua kalangan, baik kalangan yang masih remaja maupun kalangan yang sudah lansia. Jadi, cukup untuk memudahkan untuk semua digunakan dan sangat ramah untuk semua kalangan. Nomor 3,
menawarkan umpan balik yang informatif. Jadi untuk setiap tindakan yang dilakukan pengguna harus ada respons atau umpan balik yang relevan dari sistem. Misalkan suara ketukan, perubahan warna tombol, atau animasi loading. Nah, jadi seperti misalkan ketika kita memesan GoFood, itu akan menerima interaksi seperti misalkan seperti restoran sudah menyiapkan makanan, maka akan ada ikon di mana koki akan memasak. Lalu ketika driver menjemput makanan, ada informasi ketika driver yang menjemput makanan. Dan ketika sudah selesai, sudah disiapkan makanan dan sudah diambil oleh driver dan sedang diantarkan ke rumah, maka ada animasi jika pengiriman akan dikirimkan ke rumah. Seperti itu. Lalu nomor 4, merancang dialog yang menghasilkan penutupan. Umpan balik informatif pada penyelesaian tugas memberikan kepuasan bagi pengguna bahwa tugasnya telah selesai. Jadi seperti misalkan paketnya sudah terkirim, sudah sampai rumah, maka akan ada notifikasi jika pesanannya sudah mau sampai rumah dan pesanan sudah selesai sampai rumah. Gitu. Dan pengguna juga masih dapat menghubungi driver apabila pesanan tidak sesuai, apabila ada kekurangan, apabila ada komplain. Seperti itu. Oke, next. 8, nomor 5, itu memberikan pencegahan dan penanganan kesalahan yang sederhana. Sebisa mungkin sistem dirancang agar pengguna tidak dapat membuat kesalahan fatal. Jadi misalkan ketika ada pilihan, misalkan pedas, sedang, ataupun tidak pedas, usahakan sebisa mungkin itu adalah multiple choice, jadi pilihan ganda, bukan checkbox gitu. Jadi karena kalau checkbox kan akan rawan ketika ada orang perubahan, misalkan dari pedas ke sedang, ternyata ke sentang, dua-duanya itu akan membuat ambigu dan membuat bingung bagi resto sebenarnya ini sedang atau pedas, seperti itu. Nah, nomor 6, memungkinkan pembalikan tindakan yang mudah. Jadi fitur ini mengurangi kecemasan pengguna karena mereka tahu bahwa kesalahan yang mereka perbuat dapat dibatalkan atau diperbaiki kembali ke kondisi semula. Misalkan titik alamatnya tidak sesuai dengan yang pesan, misalkan salah. Karena kan setiap user itu bisa memiliki lebih dari satu alamat. Misalkan alamat rumah, alamat kantor, gitu, atau alamat sekolah. Nah, itu akan mengakibatkan kayak misalkan kita ingin pesannya ke rumah, tapi kita salah malah masukin alamat kantor. Kita bisa menyesuaikan tempat titiknya, walaupun kita sudah pesan. Itu akan menjadi solusi buat pengguna kalau misalkan, oh alamatnya itu bisa dirubah loh walaupun sudah pesan, seperti itu. Lalu nomor 7, mendukung pusat kendali kontrol, internal control of control, itu pengguna ingin merasa bahwa mereka yang mengendalikan sistem, bukan sistem yang mendikte atau mengendalikan mereka. Jadi semua kontrol tetap harus oleh pengguna. Nomor 8, mengurangi beban memori jangka pendek. Tampilan antar muka harus dibuat sederhana, penggabungan banyak halaman harus dihindari, dan frekuensi pergerakan jendela aplikasi harus dikurangi. Jadi maksudnya dari sekian banyak fitur yang disediakan oleh Gojek dan aplikasi GoFood, tetap harus aplikasi itu harus optimize tanpa membebani device si pengguna gitu. Tanpa harus membuat HP pengguna nge-lag ataupun membuat HP pengguna panas. Jadi aplikasi tetap harus bisa berjalan dengan optimize. Oke, next. Nah, profil layanan GoFood. GoFood merupakan salah satu layanan utama di dalam ekosistem super app Gojek yang bergerak di bidang pesan antar makanan digital. Sebagai pionir di Indonesia, GoFood menghubungkan 3 entitas utama dalam sebuah siklus interaksi, yaitu konsumen, pengguna aplikasi Gojek, mitra pelaku usaha, restoran atau UMKM, dan mitra pengemudi atau driver. Nah, dari perspektif IMK, tantangan terbesar GoFood adalah menyediakan antarmuka mobile yang mampu menyajikan ribuan pilihan menu makanan secara terstruktur, memfasilitasi transaksi pembayaran yang aman, serta menyajikan visualisasi pelacakan pengantaran secara real-time tanpa membebani kognitif pengguna. Oke,
Nah, namun di balik ini ada paradoks super app, yaitu antara fungsionalitas versus ruang visual. Nah, fungsionalitas tak terbatas, yaitu mengintegrasikan transportasi, logistik, kuliner, dan finansial dalam satu ekosistem, heterogenitas pengguna dari berbagai usia dan literasi digital. Namun, ada versus keterbatasan layar mobile, di mana mengharuskan desain antarmuka yang sangat efisien, mudah dipahami, dan bebas dari beban kognitif berlebih. Nah, jadi dari sekian banyak fitur, kita harus memastikan juga kalau misalkan aplikasi tersebut tidak membebani perangkat atau handphone. Dan memastikan semua informasi dapat mudah dipahami, dapat diketahui oleh user, baik dari pihak resto, pihak driver, maupun pihak kita sebagai pelanggan. Kesimpulannya, kesuksesan sistem bukan pada kecanggihan algoritma di belakang layar, melainkan pada jembatan interaksi dengan pengguna akhir, yaitu kita sebagai end user. Next. Oke, ini keunggulan terbesar dari GoFood ini adalah visibilitas status sistem. Umpan balik berkelanjutan yang mencegah pengguna menebak-nebak secara psikologis itu akan menurunkan kecemasan dan meningkatkan rasa kendali. Pertama, tahap 1, mencari pengemudi. Jadi ketika kita sudah memesan suatu makanan di sebuah resto, akan mencari pengemudi terlebih dahulu, siapa yang ingin mengambil pesanan tersebut ke restoran. Tahap 2, driver menuju ke restoran, di mana driver akan pergi ke restoran untuk mengambil makanan. Tahap 3, makanan sedang disiapkan, yang artinya pihak restoran sedang menyiapkan makanannya. Tahap 4, driver mengantar makananmu. Jadi ketika sudah selesai oleh pihak resto dan diambil oleh driver, maka driver akan langsung mengantarkan makanan ke rumah Anda atau ke alamat Anda. Nah, insight-nya adalah interaksi pasca pemesan ini adalah wujud sempurna dari prinsip visibility of sistem status Nielsen dan informative feedback Senderman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk slide selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rabi Aladawiyah dengan NIM 2404010165. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan tentang GoFood atau Super App Gojek dalam analisis. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama ada hambatan interaksi, yaitu overload choice dan kepadatan user interface. Di sini terdapat analisis hambatan, yaitu pelanggaran dalam aturan MAS ke-8, yaitu mengurangi beban memori jangka pendek. Jadi proses dari mengurangi beban memori jangka pendek ini, manusia memiliki keterbatasan dalam mengingat informasi jangka pendek. Oleh karena itu, tampilan antarmuka harus dibuat sederhana, menggabungkan banyak halaman harus dihindari, dan frekuensi pergerakan detail aplikasi harus dikurangi. Namun di sini halaman utama GoFood seringkali berdasarkan dengan spanduk promosi, rekomendasi kurasi algoritma dengan diskon terus dan pesan lagi atau fitur lagi tren, dan iklan berbayar restoran yang tumpang tindih. Jadi pelanggaran aturan ke-8 ini, yaitu gagal mengurangi beban memori jangka pendek, ada dampak bagi penggunanya, yaitu kepadatan visual memaksakan elemen saling bersaing merebut atensi, menyebabkan elemen saling bersaing jadi mana lebih cepat lelah dan kebingungan navigasi, khususnya bagi kelompok lansia dan pengguna baru. Namun, GoFood ini menjalankan prinsip evaluasi heuristik yang salah satunya adalah recognition rather than recall, yaitu meminimalkan beban memori pengguna dengan membuat objek, tindakan, dan opsi terlihat dengan jelas. Pengguna tidak perlu mengingat informasi dari satu bagian proses ke bagian lainnya, yaitu keterbatasan ingatan jangka pendeknya dapat diatasi dengan one tap reorder atau pesan lagi. Pengguna tidak perlu mengingat nama restoran ataupun pesanan yang telah dipesan sebelumnya. Yang kedua ada flexibility and efficiency of us.
menyediakan lintasan yang tidak terlihat oleh pengguna baru, tetapi dapat mempercepat interaksi bagi pengguna ahli, misalkan fitur halaman favorit atau riwayat pesanan. Jadi di aplikasi GoFood ini tersedia akselerator bagi pengguna ahli atau pengguna lama, yaitu fitur akurasi seperti terlaris atau paling merah, dan integrasi alamat tersimpan otomatis untuk mempercepat alur checkout. Oke, di sini Gojek memiliki mekanisme pengamanan, yaitu dalam analisis error. Jadi error yang pertama ada pencegahan fatal error. Jadi sistem mengintervensi pesanan, lalu sistem mengintervensi pengguna sebelum mereka salah mengira bisa menggabungkan ongkos kirim dari dua restoran yang berbeda. Jadi ada pop-up bertulisan mau ganti pesanan dengan restoran ini, pesanan di restoran sebelumnya akan dihapus. Lalu yang kedua ada jendela pembatalan. Tersedia buffer time untuk membatalkan pesanan otomatis jika terjadi salah klik, menurunkan drastis tingkat kecemasan transaksi. Jadi GoFood ini menyediakan buffer time ketika kita telah mengklik pesanan, itu ada buffer time sekitar 30 sampai 1 menit, 30 detik sampai 1 menit untuk dicek kembali pesanannya ada yang salah atau tidak. Oke, jadi kesimpulan dari titik lemah dari GoFood ini yaitu ada overchoice dan visual clutter. Ada pelanggaran yang dilakukan oleh GoFood, yaitu melanggar aturan ASCII 8 sebagai beban memori, menurunkan beban memori jangka pendek dengan gejala halaman utama terlalu padat oleh spanduk promosi agresif. Yang kedua, rekomendasi algoritma yang sangat banyak seperti diikut terus atau lagi tren. Yang ketiga, iklan restoran berbayar yang mengakibatkan adanya dampak UX yang menciptakan cognitive overload atau beban kognitif yang berlebih, membuat mata cepat lelah dan rentan membingungkan bagi demografi lansia atau pengguna baru. Lalu opsi yang terlalu banyak bersaing merebut perhatian. Lalu kesimpulannya, setelah mendapatkan hasil analisis terdapat antar muka dan pengalaman penggunaan aplikasi GoFood sebagai bagian dari super apps Gojek, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini telah menerapkan sebagian besar prinsip interaksi manusia dan komputer dengan baik. Dari sisi user interface, GoFood memiliki desain yang konsisten, tata letak yang terstruktur, penggunaan ikon yang mudah dipahami, serta memilih warna dan tipografi yang mendukung keterbacaan. Hal tersebut memudahkan pengguna dalam menentukan informasi dan menggunakan berbagai fitur yang tersedia. Dari sisi user experience, GoFood menunjukkan tingkat usability yang tinggi melalui penerapan prinsip-prinsip Jacob Nielsen seperti visibility of system status, match between system and the real world, recognition rather than recall, flexibility and efficiency of us, serta error prevention. Fitur-fitur ini seperti pelacakan pesanan secara real-time, riwayat pesanan, penyimpanan alamat, dan mekanisme konfirmasi sebelum melakukan tindakan penting memberikan pengalaman pengguna yang lebih efisien, nyaman, dan mudah dipahami. Namun, analisis juga menemukan adanya kelemahan berupa tampilan halaman utama yang cenderung padat karena banyaknya banner-banner promosi dan rekomendasi layanan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan beban kognitif pengguna, terutama bagi pengguna baru maupun pengguna lanjut usia. Oleh karena itu, meskipun secara keseluruhan GoFood telah memenuhi prinsip-prinsip usability dengan baik, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas antarmuka agar lebih sederhana, fokus, dan ramah bagi seluruh kelompok pengguna. Oke, jadi dari analisis yang telah kami lakukan, ada beberapa saran yang dapat ditingkatkan. Yang pertama, dari sisi Gojek, disarankan untuk menyederhanakan tampilan halaman utama dengan mengurangi kepadatan elemen promosi sehingga pengguna dapat lebih mudah menentukan layanan yang digunakan. Yang kedua, menerapkan opsi mode minimalis atau fitur personalisasi tampilan agar pengguna dapat menyesuaikan antarmuka sesuai kebutuhan dan preferensi masing-masing. Yang ketiga,
Mengembangkan aplikasi yang dapat tetap mengacu pada prinsip-prinsip interaksi manusia dan komputer, khususnya aspek accessibility, dan kenyamanan pengguna, hingga pengalaman pengguna dapat terus ditingkatkan. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya disarankan tidak hanya menggunakan analisis teori, tetapi juga melibatkan pengujian langsung kepada pengguna atau usability testing melalui kuesioner, observasi, atau metode seperti sistem usability cells agar diperoleh hasil evaluasi yang lebih objektif dan komprehensif. Oke, baik, segitu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat berguna dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.